Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terindah diantaranya adalah nikmat ketika Allah menetapkan hati kita dalam keimanan. Dan entah apa kebaikan yang Allah lihat di dalam hati kita sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah, lalu kita bisa berhijrah. Padahal kalau jujur, hampir tidak ada kebaikan yang bisa kita andalkan untuk menjemput rahmat Allah kecuali semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangankan iman yang harganya mahal, jangankan hidayah yang harganya itu sangat luar biasa berharga, untuk menjemput rezeki aja kadang-kadang amal kita nggak cukup. Untuk menjemput rezeki di sisi Allah SWT nggak cukup amal kita, apalagi untuk menjemput iman dan hidayah. Makanya ada istilah dari ulama, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah kepada Islam, dan kalau bukan karena hidayah Allah pasti kita masih dalam keadaan jahiliyah. Jadi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, lalu Allah memberi kita hidayah yang mahal dengan modal yang sedikit yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut hidayah dari hati kita ini, karena tidak ada harga yang bisa membeli hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, pada malam ini kita akan belajar masih berkaitan dengan tema hijrah. Kalau kemarin hijrah secara maknawi, kalau hari ini hijrah makani. Ini istilah Arabnya. Maknawi itu hijrah secara filosofis, berhijrah dari dosa kepada kebaikan. Dan kita punya sepakat kemarin satu kata kunci, keywordnya adalah min awwalil khair anta terukashar. Awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Sampai ada adegan di grup pengen dapetin Vespa yang antik, Mas, Vespanya bagus banget gitu. Gimana cara dapetinnya? Oh gampang, tinggalkan aja dosa. Udah dapat Vespa? Berarti belum ninggalin dosa. Mana Marvel? Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang hijrah maknawi, yaitu meninggalkan dosa. Kalau hari ini kita bicara hijrah makani, tempat, dan kita tidak bicara tentang hijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi hijrah yang tidak pernah tertutup pintunya sepanjang masa, yaitu hijrah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan bicara tentang masjid sebagai tempat Allah titipkan banyak kebaikan. Satu-satunya tempat di muka bumi yang Allah titipkan sebanyak mungkin kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau di judul kita mungkin bahasanya bahasa anak muda, apa asiknya ke masjid? Nah, kita akan jawab, apa asiknya ke masjid? Hal-hal apa saja yang kalau orang ke masjid itu dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan. Kalau bahasa anak muda mah, apa asiknya ke masjid? Sebelum kita bahas tentang masalah ini, kita akan coba baca satu ayat Allah di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 18. Coba buka mushafnya, surat 9, surat At-Taubah ayat 18. Surat 9 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh petunjuk. Ikhwafillah, ayat ini penting banget nih kalau kita bicara tentang masjid. Bahwa salah satu cara yang paling gampang bagi kita untuk melihat orang yang beriman yang berjalan di muka bumi itu adalah lihatlah orang yang paling sering ke masjid. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seorang laki-laki selalu datang ke masjid, dia terikat dengan masjid, dia suka duduk di dalam masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa laki-laki itu orang yang beriman. Lah, bukankah semua orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu orang yang beriman? Tidak. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Banyak orang yang mengatakan kami telah beriman, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Jadi nggak semua orang yang mengaku beriman berarti Allah sudah terima iman mereka. Terus apa status mereka? Mereka baru Islam atau malah justru munafik. Karena Allah berfirman di Al-Hujurat, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum." Kata orang Arab Badui, kami telah beriman ya Muhammad. Kata Allah, kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam, kalian belum beriman. Jadi nggak semua orang yang mengaku beriman berarti dia telah diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Keimanan seseorang itu pengakuan dari Allah, bukan pengakuan dari hambanya. Kita hanya berikhtiar, tetapi ridhonya dari Allah. Kalau Allah sudah keluarkan titel RA titik, apa RA titik? Radhiyallahu anhu, baru dia sah menjadi orang yang beriman. Atau Allah mengatakan, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Siapa yang bilang ini? Allah yang Maha tahu isi hati. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah mukmin yang jujur, yang benar. Allah yang mengatakan seseorang itu mukmin sejati atau KW, mukmin palsu, mukmin basa-basi, nggak sebenarnya. Terus bagaimana kita tahu ciri-ciri orang yang beriman? Salah satunya kata Nabi, kalau kalian melihat seseorang itu ya'tadul masajid, atau dalam bahasa yang lain hatinya mu'allaq bil masjid, hatinya terikat dengan masjid, atau dia merasa nyaman di masjid seperti dia merasa nyaman di tempat-tempat lain yang orang lain merasa nyaman di dalamnya. Kalau kita bisa merasa nyaman di masjid seperti orang merasa nyaman di mall, maka sudah ada ciri iman dalam hati kita.
Kalau kita bisa merasa rindu ke masjid seperti orang rindu ke pantai Batu Karas, berarti dia mukmin. Kalau seseorang rindu ke masjid seperti seseorang itu rindu untuk pulang ke rumahnya. Kalau kita kerja, kita selalu ingin segera pulang. Orang kuliah, orang sekolah, orang kerja, atau minimal orang yang keluar dari kampungnya untuk merantau. Saya sebagai perantau selalu menantikan waktu-waktu mudik. Sehingga sebulan, 2 bulan sebelum mudik itu udah persiapan segala sesuatu. Kenapa? Karena rindu kampung halaman. Orang kalau jam 4:30 sore, itu semuanya keluar dari kantornya pengen cepat sampai di rumah. Apalagi bulan Ramadan pengen iftar jama'i dengan keluarganya. Kenapa? Karena rindu dengan rumahnya. Kalau kita rindu kepada masjid, seperti kita rindu ke rumah, maka itu mukmin. Kalau seseorang yang senang ngumpul dengan teman-temannya, hangout di kafe-kafe misalnya, dia senang duduk di dalam masjid, dalam majelis ilmu bersama ikhwah fillah, seperti seseorang yang senang ke kafe, maka dia mukmin. Ini yang disebut dengan orang yang beriman. Jadi kalau mau lihat memilih teman yang beriman, gampang, lihat aja di masjid. Insya Allah nggak akan salah. Kalaupun ada, akan ketahuan orang yang ke masjidnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya nggak masuk ke dalam masjid, dia di luar aja liatin sendal. Atau sekedar bekerja di masjid, belum tentu. Jangan lihat, wah ini bapak ini selalu setiap pagi saya lihat ke masjid, sore pulang ngapain? Dia lagi nukang renovasi masjid, belum tentu juga. Maksudnya yang datang ke masjid, kata Nabi, tidak ada niat lain selain untuk sholat, untuk ilmu, untuk hal-hal yang sifatnya syariat ataupun dakwah di jalan Allah SWT. Maka itulah teman yang terbaik. Itulah mukmin. Dan Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Sertailah orang yang beriman. Bagaimana kita mencari mereka? Enggak usah cari yang paling perfect, yang suci, yang sempurna, enggak. Cari saja di masjid seperti ini, maka inilah orang-orang yang mudah-mudahan kita disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, mukmin sejati. Terus ngapain kalau kita udah ke masjid? Asiknya tuh apa? Orang yang rajin ke masjid itu dapat apa sih? Yang membuat dia kok begitu nyaman ke masjid, sehingga kalau Nabi mengatakan seandainya kalian tahu apa yang ada di dalam sholat jamaah atau sholat subuh atau sholat di masjid, kalian pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan benar, ada orang yang benar-benar merangkak datang ke masjid. Mungkin sebagian kita udah nonton videonya, di Arab terutama. Ada seorang anak yang cacat, yang dia itu ngomongnya ya lebih dari autis, cacat fisiknya, lumpuh, dia merangkak ke masjid beneran. Terus ada lagi video yang lain, seorang laki-laki buta yang setiap hari 5 kali ke masjid dengan cara mengikatkan tali dari rumahnya sampai ke masjid, terus dia pegangan di tali itu supaya sampai ke masjid. Karena nggak ada pemandunya, nggak ada yang bisa membawa dia ke masjid. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ketika beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini laki-laki buta, rumah saya jauh, tidak ada pemandu, bolehkah saya sholat di rumah? Singkat ceritanya kata Nabi, apakah kamu dengar azan? Kata dia, dengar ya Rasulullah, maka tunaikanlah haknya. Artinya datanglah tempat dikumandangkan azan. Sehingga Abdullah mengikat tali di salah satu tiang masjid sampai ke rumahnya. Kalau sudah dengar azan, dia pegang tali itu, dia jalan sampai ke masjid. Kalau pulang dia cari lagi tali itu, dia pulang sampai ke rumah. Kalau seseorang tahu apa yang ada di masjid, maka pasti dia akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Masalahnya, kenapa orang tidak melakukannya? Karena dia nggak tahu. Makanya pertanyaannya, apa asiknya ke masjid? Supaya kita tahu. Sehingga setelah kita tahu, kita rela untuk merangkak ke masjid. Dalam sakit apapun kita ke masjid, walaupun sebetulnya secara fikih, orang yang sakit itu boleh sholat di rumah. Secara fikih, orang yang dalam keadaan susah itu boleh sholat di rumah. Tetapi ini bukan bicara fikih halal haram. Kalau bicara fikih terlalu saklek, boleh dan tidak. Tapi ini bicara fadilah, keutamaan, motivasi datang ke masjid. Maka jangan kita melihatnya kepada ada orang yang nggak ke masjid, malas. Kan ke masjid itu kan seandainya tahu merangkak pun ke masjid. Ya nggak masalah, karena secara fikih itu boleh. Dia di rumah kalau dia sakit secara fikih. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita mau pakai standar agama itu ada 2, standar pribadi, standar umum. Kalau standar pribadi, ambil yang paling berat.
Kalau standar umum, ambil yang paling ringan. Makanya ulama kalau memfatwakan selalu melihat situasi. Imam Syafi'i antara fatwa beliau di Irak dengan di Mesir itu beda. Kenapa? Karena situasinya beda. Beliau mengambil aisan yang paling ringan. Contoh Nabi SAW kalau sholat qabliyah zuhur di rumahnya, sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi kalau sholat qabliyah zuhur di masjid, sholatnya 2 rakaat. Kenapa kok beda? Lalu ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kata Nabi, likai la yakuna harajan li ummati, supaya tidak memberatkan kalian. Jadi kalau beliau sholat sunnah dilihat orang banyak, beliau akan contohkan yang paling ringan. Tapi kalau beliau sholat sunnah yang nggak ada yang melihat selain keluarganya, beliau akan lakukan yang paling beliau suka, itu yang paling berat. Makanya tahajudnya Nabi membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Berapa juz? At-Taubah tadi juz berapa? 10 juz. Bukan 10 rakaat, 1 rakaat. 10 juz. Siapa yang pernah salat 1 rakaat 10 juz? Jarang sekali. Nabi melakukannya ketika tahajud dan gak ngajak siapa-siapa karena beliau tahu gak ada yang sanggup. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang aja tuh jadi makmum. Datang jadi makmum terus dia berdiri sebelah kiri Nabi. Pas Nabi tahu ada yang berdiri sebelah kirinya, yaitu anak kecil Abdullah bin Abbas, Nabi megang kepalanya, digeserin ke sebelah kanan. Ini menunjukkan boleh juga kita menggeser anak kita yang salah posisi shaf di dalam sholat. Tetapi ikhtilafnya ulama, itu kan sholat sunnah, bagaimana dengan sholat wajib? Allahu a'lam. Kita nggak bahas itu. Kalau di Mesir malah lebih ekstrim lagi tuh. Kalau orang Mesir lagi sholat, terus kita datang di sebelahnya, shafnya jarang, itu ditarik sama mereka lagi sholat kayak gini. Terus ada yang jarang lagi sebelah kanan, sebelah kiri, tarik lagi. Jadi tarik-menarik di dalam shaf, karena saking pentingnya shaf yang rapat. Artinya Nabi kalau mencontohkan ibadah kepada umatnya, mencontohkan yang paling ringan. Tapi kalau melakukan sendiri, melakukan yang paling berat. Bahkan Nabi pernah berhari-hari berpuasa, nggak makan, nggak minum. Ada yang mau ngikutin, kan ini sunnah yang haram diikuti ya. Sunnah juga ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang macam-macam hukumnya. Ini ada sunnah yang haram diikuti, apa itu? Berpuasa berturut-turut tanpa berbuka dan sahur. Nabi melakukannya. Lalu ada sahabat yang pengen coba, gimana rasanya puasa berhari-hari nggak makan dan nggak sahur. Kata Nabi, jangan. Sesungguhnya Tuhanku memberi aku makan tanpa kalian sadar. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW itu setiap waktu berbuka dan waktu sahur, tiba-tiba perut beliau jadi kenyang. Kayak orang habis makan gitu, berkah. Allah langsung ngasih rasa kenyang ke dalam perut beliau dan itu benar-benar bertenaga. Kayak orang habis makan beneran. Jadi bukan perasaan doang, tapi emang dia perutnya tiba-tiba jadi kenyang, kayak habis makan tapi nggak makan apa-apa. Ini mukjizat Nabi. Ketika sahur, selesai sholat witir, tiba-tiba udah kenyang, sehingga beliau nggak butuh makan. Kalau kita kan bukan soal kenyangnya, soal ngerasanya. Udah kenyang? Udah. Kalau masih makan, pengen jadi lapar lidah, bukan lapar perut. Kalau Nabi udah cukup, udah kenyang, selesai. Ini diantara sunnah-sunnah Nabi yang nggak boleh ditiru. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan 2 standar dalam Islam, standar pribadi dan standar umum. Kalau fatwa, meringankan. Begitu juga masjid. Kalau kita bicara kepada orang lain, bicaralah yang meringankan dia. Karena sifat dari agama kita itu muyassir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin meringankan kalian, tidak ingin memberatkan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengerti sekali kemampuan kita, sehingga Allah beri banyak keringanan. Taisir. Bahkan apa kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal sebelum diutus ke Yaman? Yassir wala tu'assir. Dan sekarang orang memahaminya doa ya. Padahal itu kan pesan Nabi kepada dahi. Yassir ya Mu'az wala tu'assir. Mudahkan wahai Mu'az, jangan persulit. Kalau kita kebalik ke diri kita, yassir wala tu'assir, ke orang lain, asir syadid wala tuyassir. Ini salah. Ke orang lain itu harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, haram, apa, sesat. Berat sekali ke orang lain. Ke dirinya, saya kan, tapi kan, banyak alasan, banyak toleran, kebalik. Diputar itu arahnya. Ke orang lain toleran, ke diri kita perfeksionis, idealis.
Dan diam-diam aja, nggak usah ngomong ke orang lain. Saya punya standar sendiri. Misalnya saya setiap malam itu bangun, misalnya jam 1 malam tahajud. Tahajudnya 1 rakaat 1 juz. Ketika di depan orang lain, kita sholat berjamaah misalnya, bacanya surat-surat pendek. Oh ini ustaz nih Pak, nggak soleh amat, bacanya cuma Al-Ikhlas melulu. Nggak tahu dia. Nggak tahu gitu ya. Dia sholat malamnya kayak gimana gitu. Ini namanya punya standar yang berbeda karena melihat situasi. Makanya Nabi pernah sholat jamaah. Terus ada anak kecil yang menangis, Nabi mempercepat sholatnya karena kata Nabi khawatir merepotkan ibunya. Ini standar di luar. Kalau ke dirinya, wah itu benar-benar sangat tasyaddud, sangat keras kepada dirinya. Begitu juga Umar bin Khattab, ke dirinya, keluarganya, dan ke orang lain itu beda standar. Oke? Jadi bicara tentang ke masjid ini bicara fadilah, motivasi, bukan bicara fikih. Jangan nanti kita pakai untuk menghakimi orang lain, hanya untuk muhasabah diri kita sendiri. Apa asiknya ke masjid? Pertama, tempat yang Allah titipkan hidayah di muka bumi itu adalah di masjid. Yang paling banyak Allah titipkan hidayah di muka bumi adalah di masjid. Siapapun yang merindukan hidayah, jangan tunggu mimpi. Ada orang berpikir bahwa hidayah itu mimpi. Saya belum dapat hidayah, soalnya belum mimpi. Bukan, hidayah itu dijemput. Kemana kita menjemputnya? Ke tempat dikumandangkan azan. Di masjidlah sumber hidayah. Kalau kita rindu akan hidayah yang banyak, karena hidayah itu nggak satu. Ada hidayah untuk ibadah, ada hidayah untuk dakwah, ada hidayah untuk akidah. Hidayah, petunjuk-petunjuk Allah ada di masjid. Makanya Allah katakan di ayat tadi, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Di masjid orang mendapatkan hidayah. Mungkin triggernya ada di luar, tetapi sumbernya ada di masjid. Hidayah itu di masjid, cuma triggernya di luar. Triggernya bisa masalah pribadi, triggernya bisa musibah, triggernya bisa putus cinta, triggernya bisa penat dengan pola hidupnya yang selama ini lifestyle yang nggak jelas, triggernya bisa sakit, triggernya bisa apapun, bacaan, bisa dengar tausiah, tapi hidayahnya ada di masjid. Makanya siapa yang sudah merasakan panggilan-panggilan hidayah dalam hatinya, seperti rasa tidak nyaman lagi dengan cara hidup seperti ini, tidak nyaman dengan pekerjaannya yang riba, tidak nyaman dengan musik-musiknya yang versi musik yang versi haram, bukan musik-musik yang membangun spirit, bukan, tetapi musik-musik tentang cinta semalam lah, jablay. Dulu pas saya masih tinggal di Dewi Sartika itu kan Saritem nomor 2 di Bandung tuh, saya malah tinggalnya satu dinding dengan komplek itu. Jadi kalau malam tahu aktivitas mereka ngapain, karena satu dinding. Saya bagi-bagi CD saya ke yang nggak bisa disebut apa, pokoknya perempuan-perempuan di situ saya bagi-bagi. Ini CD saya, CD tilawah gitu. Mereka bilang, oh iya makasih Ustadz, diambil, tapi nggak pernah diputerin. Pokoknya udah dibagi aja, bagiin buku, bagiin CD, bagiin semacam selebaran tentang kewajiban untuk taat pada Allah, akidah dulu, ya semampunya lah. Pas di Dewi Sartika, malam-malam mereka pada nongkrong di depan dengan dari jauh kelihatan lipstiknya, misalnya saking tebalnya. Bahkan di Masjid Agung, saya pernah jam 2 malam keluar untuk tahajud lewat Masjid Agung dulu, nggak tahu sekarang. Itu saya sengaja melambatkan mobil saya di depan Masjid Agung, itu disamperin tuh. Pak sini, ngomong sih gitu. Saya pura-pura menunggu, saya pelankan mobil, disamperin terus lari daripada nanti bahaya kan. Artinya di situ bahwa tadi ngomong apa sih? Apa jadi ke situ? Ada yang ingat? Intinya hidayah itu di masjid. Kenapa jadi ke sana? Apa ya tadi? Oh ya, hidayah itu sumbernya di masjid, tapi triggernya macam-macam. Makanya bisa lewat berbagai macam aktivitas hidup kita, kemudian Allah mendorong kita untuk ayo ke masjid. Maka datanglah kepada panggilan Allah. Allah akan sediakan hidangan bagi kita, Maidatur Rahman, dan hidangannya itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan sebuah kisah sahabat tentang seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal. Siapa namanya? Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini seorang pemimpin dari
yang dari suku Yamamah di daerah Tabuk. Dia orang yang sangat disegani oleh kaumnya, orang yang terhormat, pemimpin kaumnya, pemimpin kabilah, namanya Sumamah bin Utsal. Dan dia orang yang paling benci kepada Rasulullah, seringkali ingin membunuh Rasulullah SAW. Sampai pernah dia umroh, pura-pura umroh karena pengen membunuh Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia sedang umroh, ditangkap oleh sahabat, dibawa ke Madinah. Dia diculik di tengah jalan, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah SAW mengikat Sumamah di tiang masjid. Kenapa nggak di penjara? Di tiang masjid diikat. Jadi penjaranya di zaman Rasul, waktu itu masih mungkin, kalau sekarang udah nggak mungkin ya. Kalau dulu adalah di masjid. Intinya, amal masjid itu yang harus dihidupkan di penjara sehingga orang dapat hidayah. Begitu juga di sini, ketika Sumamah ketangkap, diikatnya di tiang masjid. Diikat di tiang masjid, kemudian setiap hari Rasulullah ketika datang ke masjid untuk sholat, bertanya kepada Sumamah, "Ya Sumamah, bagaimana keadaanmu?" Kata Sumamah, "Gak tahu, orang diikat, tanya keadaan." Masih marah gitu. Rasulullah senyum aja masuk sholat. Udah gitu besoknya, "Ya Sumamah, gimana keadaanmu?" Tahu gitu. Besoknya lagi, "Sumamah, gimana keadaanmu?" Ketika dia udah mau ngobrol, baru Rasulullah bertanya, "Ya Sumamah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah tertangkap, kapanpun kami bisa membunuhmu." Para sahabat kan udah gregetan tuh pengen bunuh Sumamah karena udah banyak kaum muslimin yang meninggal di tangan Sumamah, dibunuh sama dia di tengah jalan. Orang pergi umroh dicegat, dibunuh, dibantai. Itu ratusan kaum muslimin, bayangkan sejahat-jahat orang. Sehingga para sahabat udah siap, "Ya Rasulullah, penggal saja lehernya." Rasulullah tanya, "Ya Sumamah, apa yang kamu akan lakukan sekarang?" Kata Sumamah, "Ya Muhammad, kalau kamu menginginkan harta, kaumku akan mengumpulkan harta semua yang kami miliki, lalu kami kirim ke Madinah. Tapi kalau kamu ingin membunuh saya, maka darah saya yang cuma satu tetes akan dituntut oleh satu negeri, yaitu negeri Yamamah. Mereka akan menyerang kota Madinah beramai-ramai. Tapi kalau kamu mau melepaskan saya, maka itu akan menjadi hutang budi bagi saya yang suatu saat pasti akan saya balas." Ada 3 pilihan, harta, atau perang, atau dibebaskan. Bukankah dia sudah membunuh banyak orang? Rasulullah senyum terus pergi, nggak dibebaskan. Besok datang lagi, kayak gitu lagi terus. Setelah sekian lama, Rasulullah melihat aura wajahnya itu sudah berubah. Sejak dia berada di masjid, dia sudah berubah auranya. Dari yang awalnya bengis, orang yang begitu luar biasa jahatnya, sekarang sudah ada aura hidayah di wajahnya. Sehingga ketika melihat aura hidayah itu, ucapannya mulai lembut, mulai bisa diajak ngobrol dengan nyaman. Rasulullah mengatakan, "Lepaskanlah ikatan Sumamah." Dilepaskan, kemudian dibebaskan. Bawa Sumamah ke sebuah telaga dan suruh dia untuk mandi. Ini supaya dia bersih, lalu Allah memberikan hidayah. Karena hidayah itu suci, tidak akan hinggap ke dalam hati yang kotor. Maka caranya disuruh bersuci. Kata Rasul, "Bawa Sumamah, kemudian mandikan dia di telaga Fulan, Bani Fulan, nanti kembali lagi kalau dia menginginkan." Tiba-tiba setelah dia pergi, dia balik lagi, dia katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Ya Rasulullah," kata Sumamah, "dulu engkau adalah orang yang paling aku benci, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Dulu Madinah adalah negeri yang ingin aku perangi, sekarang aku akan berjuang membela kota Madinah." Akhirnya dia sumbangkan seluruh hartanya fi sabilillah, dan dia mengajak kaumnya, dan sebagian besar kaumnya masuk Islam. Hidayah ada di masjid. Jadi kalau kita mau dapat hidayah, bukan banyak tidur. Kenapa banyak tidur? Pengen mimpi hidayah. Hidayah itu bukan mimpi. Bukan menamakan diri kita, siapa namanya? Pak Hidayat. Hidayat? Pak Hidayat? Ya mungkin nama yang baik, tetapi bukan itu sumber hidayah. Hidayah itu ada di masjid. Kalau kita ingin dapat hidayah, datanglah ke masjid. Rindu hidayah, datanglah ke masjid. Sesering mungkin, maka sesering mungkin itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadiahkan hidayah kepada kita. Ini alasan pertama atau jawaban pertama, apa asiknya ke masjid? Karena di masjid itu ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lanjutkan insya Allah setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah, tadi kita membahas tentang apa asiknya ke masjid itu dalam persepsi sirah Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seandainya seseorang tahu
apa yang ada di dalam sholat berjamaah atau di masjid, maka dia akan mendatanginya walaupun dengan keadaan merangkak. Artinya sakit sesakit keras apapun, kalau dia tahu maka dia akan merangkak. Kalau dia tahu. Yang jadi masalah sekarang, banyak kaum muslimin tidak tahu atau nggak ngeh. Tahu tapi tidak terlalu peduli dengan itu. Sehingga mimbar-mimbar ilmu seperti ini mengingatkan kita kembali. Saya yakin walaupun kita di sini sebagiannya sudah menjadi ahli masjid, sudah rajin sholat berjamaah di masjid, tapi ada banyak hal yang memang kita harus tahu supaya jadi bekal untuk kita ketika iman kita lagi diangkus. Ketika suatu saat iman kita sedang turun, karena sifat dari iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Terus juga untuk bekal kita mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama dapat kebaikan di sisi Allah SWT. Karena sifat mukmin itu kalau tahu satu kebaikan, dia ingin orang lain juga merasakannya. Jangan dia saja yang merasakan kebaikan itu. Kenapa Nabi mengatakan seandainya kalian tahu apa yang ada dalam salat berjamaah, pasti akan merangkak. Berarti kan luar biasa nih. Kalau dalam hadis yang lain, ahabbul biladi indallah masajid. Sebaik-baik negeri di muka bumi yang paling Allah suka itu adalah masjidnya. Dan yang paling abghad, yang paling Allah benci itu pasarnya. Kalau dalam teks yang lain, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ini artinya, kalau orang sudah lebih meramaikan pasar, berarti ini seburuk-buruk kondisi seseorang, seburuk-buruk kondisi masyarakat. Walaupun di pasar itu nggak semuanya keburukan, tetapi ketika cintanya sudah dilekatkan pada pasar, mall, tempat-tempat yang kayak gini, ini jadi masalah. Makanya bukan mendatanginya yang jadi masalah, tetapi ketika hatinya sudah terikat di sana, itu yang jadi masalah. Hati harus tetap lebih terikat di masjid. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian ngelihat seorang laki-laki ya'tadul masajid, terikat dengan masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah bahwa dia itu orang yang beriman. Ini perintah, suruh bersaksi bahwa dia itu orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Alasan pertama tadi karena Allah titipkan hidayah itu di muka bumi adanya di masjid, rumah Allah, Baitullah. Terutama 3 masjid yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi. 1 Masjidil Haram, 2 Nabawi, 3 Al-Aqsa, dan 2 mungkin sebagian besar kita sudah sering ke sana. Al-Aqsa harus menjadi negeri impian orang yang beriman. Kalau dia beriman, dia pasti menjadikan Al-Aqsa itu adalah negeri impian kita semuanya. Suatu saat kita akan ke sana, tapi bukan melancong, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan gampang. Saya tinggal buat aja program Umroh plus Aqsa, itu gampang, langsung masuk. Tapi saya berharap kalau ke sana bukan sekedar jalan-jalan, tetapi ke sana sebagai sang pembebas. Walaupun bukan kita satu-satunya, kita bagian dari para pembebas Masjidil Aqsa dari tanah Yahudi. Masjid, di dalamnya Allah titipkan hidayah. Contohnya, Sumamah bin Usal. Walaupun cuma diikat aja di dalam masjid, tetapi karena dia di dalam masjid, dia dengar Nabi ceramah, dia dengar Nabi baca Quran, dia lihat kondisi para sahabat. Suasana masjid itu akhirnya mengubah aura di wajahnya, sehingga dia siap mendapatkan hidayah. Maka langkah terakhirnya adalah dia disuruh mandi. Setelah dia mandi, mantap hatinya, laqad istaqamal manzil. Akhirnya dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nggak masalah kalau kita nggak merasa betah dulu di masjid, pokoknya paksakan diri ke masjid. Tapi saya yakin kalau dari masjid itu beda rasanya. Nggak usah lihat masjidnya besar atau kecil, malah sebetulnya bagi saya pribadi ini sifatnya subjektif. Kalau saya ngelihat masjid itu nyaman bukan dari besar kecilnya, suasananya, amal masjid itu. Kalau masjidnya besar tapi suasananya resmi karena masjidnya pemerintah banget, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau masjidnya masjid harakah, masjid pergerakan, walaupun kecil dan sempit, justru itu suasananya membentuk semangat yang luar biasa dalam diri kita. Makanya kenapa saya ngajak misalnya ke Masjid Antapani, masjidnya Al-Madinahnya Tabligh. Bukan apa-apa, hanya ingin mendapatkan suasana karena rindu dengan suasana dakwah. Atau ke Masjid Cipaganti yang Salafi, rindu dengan suasana ta'lim dan ilmu. Atau ke Masjid Habibur Rahman di Ramadan, rindu dengan suasana i'tikaf yang semuanya orang-orang yang rajin ke masjid. Nanti juga akan kita buat di Al-Latif, insya Allah akan jadi Habibur Rahman versi gaul. Kalau Habibur Rahman itu versi aktivis, dan saya tidak heran aktivis gitu loh ya.
Ini gaul, anak gaul bisa seramai Habibur Rahman, ini lebih dahsyat. Kalau Habibur Rahman ramai, emang anak aktivis tinggal di calling sama ustadz, mereka datang ya itikaf 10 hari pada bawa tenda, bawa keluarga, anak kecil, semuanya di Habibur Rahman ramai itu aktivis semuanya. Sekarang jadi banyak masyarakat karena dulu dipancing dulu oleh aktivis, syiarnya setelah udah ramai masyarakat, aktivis nyebar sekarang, nyebar di masjid-masjid yang lain. Awalnya itu kan yang buat para aktivis, tapi kalau Al-Latif anak gaul yang membuatnya, insya Allah dengan izin Allah. Jadi masjid Al-Latif 10 terakhir Ramadan ramainya bukan karena mereka itu aktivis gerakan A, aktivis gerakan B, tapi karena mereka datangnya dari kafe ini, dari geng ini, dari komunitas itu, dan seterusnya, ramaiin masjid. Ini akan beda nuansanya. Dan bahkan mungkin jarang sekali ada masjid kayak gitu di Indonesia. Mudah-mudahan Al-Latif jadi mercusuar dakwah anak kan? Hidayah. Jadi ajak teman kita, ajak keluarga kita ke masjid, terutama masjid-masjid harokah, masjid pergerakan, pasti akan dapat suasananya. Kalau cuma dengar di YouTube, lihat di YouTube itu beda dengan hadir. Kalau bahasa orang Arab, walaisal khabaru kal ayan, tidak pernah sama antara mendengar dengan langsung hadir di dalamnya. Itu nggak pernah sama. Ibarat orang yang mendengar ada sebuah taman yang indah, tapi nggak pernah datang ke sana, pasti sensasinya beda. Ibarat orang pernah mendengar tentang sebuah kuliner yang enak banget, misalnya mie Aceh misalnya. Enak gitu, ya bagi saya. Mie Aceh tuh misalnya enak banget, apalagi yang di Buah Batu tuh, yang dekat pintu tol, Cirasalum. Oh itu kalau udah kayak gitu, anak saya itu, saya ceritain mie Aceh enak, apaan sih, cuma gitu-gitu doang. Pas diajak ke sana, setiap minggu sekarang ngajak makan mie Aceh. Kenapa? Udah ngerasain. Maka masjid juga gitu, apalagi ini nikmatnya tuh di sini. Lebih lagi kan, lebih mantap lagi karena diminta oleh hati kita. Hati kita kalau udah minta, maka dia raja, semuanya akan ikut. Kalau hatinya udah minta, kalau makanan yang minta lidah kita, hawa nafsu kita. Dia bukan raja, nggak usah khawatir. Ke tempat-tempat maksiat yang minta siapa? Bukan hati, tapi hawa nafsu. Dia bukan raja, dia pemberontak dalam tubuh kita. Hanya rajanya ini yang nggak berkuasa, makanya dikuasai oleh pemberontak. Ketika hati sudah berkuasa, artinya dia udah punya keputusan, udah punya sabda, hati bersabda, saya ingin ke masjid lagi. Semuanya akan ikut. Mata, mulut, seluruh tubuh, kaki jadi ringan melangkah. Tapi masalahnya, hatinya dulu harus dibuat tertarik kepada masjid. Dudukkan dia di masjid, dengan suasana harokah, pergerakan, ramai seperti ini, insya Allah nanti dia akan nyaman sendiri. Besok akan pengen lagi. Kapan Seninnya pengen? Udah kangen dengan hari Senin, kangen dengan hari Rabu, kangen dengan hari Jumat dan seterusnya, kangen untuk hadir di masjid apa, masjid fulan, masjid ini, artinya bahwa hidayah itu ada di masjid. Maka paksakan diri kita untuk nahdis al-fusana, kita penjarakan diri kita di masjid. Penjarakan aja, ikat diri kita di masjid. Riba mengikat diri di masjid. Satu. Kedua, apa asiknya ke masjid? Karena di masjid itu ada jodoh. Ini baru benar jawabannya Ustaz, dari tadi ditunggu-tunggu. Perasaan dari tadi tunggu-tunggu kok masih gitu-gitu aja Ustaz. Ada jodoh. Jodoh itu ada di masjid. Buktikan aja, tanya ke Bapak Bambang Pranggono. Jodoh beliau itu ada di Al-Latif. Beliau ketemu jodohnya di Al-Latif. Dan insya Allah akan muncul Bambang Pranggono berikutnya di Al-Latif. Siap akhwat? Kalau kita model marcong belakangnya tuh akhwat yang milih, bukan ikhwan ya. Enak aja lo milih-milih. Akhwat yang milih terus berdiri. Siapa yang mau malam ini? Silakan berdiri. Kalau akhwat ada yang serius, saya punya sekitar 10 nama, ini keren-keren semuanya. Jadi punya style macam-macam, jadi tinggal kayak X Factor aja lah, pilih terserah. Jadi di masjid itu ada jodoh, dan jodoh kalau ketemunya di masjid itu keren banget daripada ketemunya di jalan atau ketemunya di medsos, salah atau SMS nyasar gitu ya, SMS nyasar kayak orang SMS nyasar mau nipu, Pak harga kemarin udah cocok, tinggal ditransfer kapan? Berarti kalau jodoh caranya kayak gitu juga nggak benar tuh, jodoh nyasar. Dan banyak korbannya, termasuk saya pernah punya pembantu, dia dapat jodohnya lewat SMS nyasar, dan akhirnya dia nyesal karena dia ditipu oleh dan seterusnya lah ceritanya. Alhamdulillah min dzalik. Tapi kalau ketemunya di masjid, insya Allah
Nggak usah lihat ke belakang ya. Allah yang mempertemukan hatinya, sama-sama cinta masjid. Ini cinlok M, cinta lokasi masjid. Nah, kasih istilahnya, ya. Ini buat istilah cinta lokasi masjid. Jadi di masjid ketemu cinta bersemai. Siapa yang pernah seperti itu selain Pak Bambang Prambono? Ini kan contoh kekinian. Kalau contoh di zaman sahabat, saya dulu pernah kisah tentang seorang sahabat namanya Julaibib. Masih ingat ya? Seorang sahabat yang budak, miskin, terus fisiknya biasa aja. Saya nggak bilang jelek, biasa aja. Saking biasa aja, itu ngelamar cewek itu nggak ada yang mau. Jangankan yang merdeka, budaknya juga nggak mau. Saking biasanya tuh, datang Julaibib. Apa Julaibib? Nggak jadi pak. Udah digituin nggak jadi kan? Mau datang ke akhwat yang menurut dia ini solehah kayaknya nggak mau. Ya Julaibib, kita kakak adik aja ya, gitu kan? Itu mah nggak ada di sini. Kita mah temenan aja, begitulah. Pokoknya nggak ada yang mau terima, Julaibib kasihan gitu. Akhirnya karena dia mencari, udah muter-muter keliling kota belum ketemu kata Marvel. Nah, akhirnya balik lagi ke masjid. Benar tuh, Fel. Udah muter-muter pakai skuter keliling kota Bandung kok nggak ketemu. Ya udah ke masjid. Siapa tahu insya Allah doain Marvel. Amin. Julaibib akhirnya datang ke Masjid Nabawi. Duduk di mihrab. Cuma Marvel jangan di situ dong. Marvel duduknya di mihrab sini. Karena kalau duduk di mihrab itu kan luar biasa ya doanya. Dia duduk di mihrab. Ngelamar cewek nggak ada yang terima, ngelamar budak juga bahkan budak pun nggak mau. Ketemu orang tuanya udah ngeri duluan, sangat duluan. Akhirnya ke masjid, duduk di masjid. Dia istilahnya munajat. Munajat itu curhat ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu keadaan hambamu ini butuh pendamping hidup, biar sahurnya nggak sendirian dan seterusnya. Akhirnya Allah memutus Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah pengen aja masuk masjid. Datanglah Rasulullah ke masjid ngeliat Julaibib di masjid. Julaibib. Rasulullah itu kan kalau ke sahabat itu kayak ibu ke anak ya, dekat banget gitu. Tahu aja masalah sahabat. Datanglah Rasulullah ngeliat Julaibib. Malham ya Julaibib. Ada apa ya Julaibib? Ham itu kalau bahasa kita galau. Bahasa Arabnya ham. Makanya kita ada doa galau gimana? Anak muda harus hafal doa galau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu galau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari galau dan apa? Sedih itu apa bahasa anak muda? Ya sedih lah Ustaz, gak usah dimudah-mudahin, udah sedih. Jadi galau itu bahasa Arabnya ham. Nabi bertanya, malham ya Julaibib? Kenapa galau Julaibib? Ya Rasulullah, usia saya makin tua, saya belum dapat jodoh, saya lamar orang nggak ada yang mau, saya lamar bahkan akhwat yang budak pun nggak mau ya Rasulullah. Tapi ya udahlah Rasulullah, nggak apa-apa, saya mau berhenti aja mencari jodoh. Saya berharap kira-kira saya dapat nggak jodoh di akhirat ya Rasul. Kayak gitu ngomongnya. Saking nelangsanya Julaibib udah nelangsa tuh. Ini namanya curhat jomblo nih. Saking nelangsanya si jomblo soleh ini, akhirnya beliau mengatakan, ya udah Rasulullah, kira-kira di akhirat bisa nggak saya dapat istri ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Allah beri ilham. Lalu kata Nabi, ya Julaibib, engkau akan mendapatkan istri yang solehah, yang cantik, yang kaya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Targetnya si akhirat, tapi dikasih. Makanya itulah makna dari hadis, siapa yang mencari dunia, maka akhirat lepas. Siapa yang mencari akhirat, dunia juga mengikutinya. Jadi di akhirat aja ya Rasulullah. Canangkan itu cita-cita pengen dapat. Maaf ya ibu ya, memang kayak gitu ayatnya sih, bidadari. Di akhirat, bidadari bahasa Al-Qurannya apa? Hurul Ain. Bidadari itu istilah kita, saya nggak ngerti apa arti bidadari. Secara bahasa, hurul ain itu perempuan yang matanya besar, tapi sayu. Bulu matanya itu lentik. Alisnya seperti pedang. Itu namanya hurul ain. Kalau dia minum, kelihatan air mengalir di lehernya. Itu namanya hurul ain. Dan itu adalah istri orang yang beriman di akhirat. Selain istrinya di dunia. Sehingga kalau istrinya di dunia nyakitin perasaan suaminya, istrinya di akhirat akan mengatakan, hai perempuan, jangan menyakiti perasaan laki-laki itu, karena dia istri suamiku di akhirat. Jadi ibu-ibu jangan nyakitin perasaan suami-suami dimarahin sama istrinya yang di akhirat. Artinya berharap, ya Allah berikan saya
Terus ibu ada nggak bidadara Ustaz? Ini nih bidadaranya nih, insya Allah. Setinggi Adam, seganteng Yusuf, sekuat Musa, dan semulia akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya kata Rasulullah di dunia dan di akhirat. Kaifa dzalik? Gimana caranya ya Rasul? Perasaan selama ini nggak ada yang menerima. Jangankan yang merdeka, cantik, kaya, budak aja nggak mau, apalagi yang kayak gini. Kata Rasulullah, ya Julaibib, datanglah ke kepala suku Fulan bin Fulan. Terus datanglah Julaibib ke sana. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Julaibib, pembantu Rasulullah, karena terkenal pembantu Rasulullah. Silakan. Apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Kami siap untuk apa yang dibutuhkan Rasulullah. Kata Julaibib, Rasulullah menitipkan salam. Alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya Julaibib, ada apa ya Julaibib? Kata Julaibib, Rasulullah ingin melamar putri Anda untuk saya. Ini. Kalau untuk Rasulullah sih semua orang pasti mau kan, ngantri kan, pengen jadi istri. Jangan pikir jadi istri Nabi itu sesuatu yang berat, memang berat di dunia, tapi di akhirat itu luar biasa. Sampai Nabi pernah pengen menceraikan istrinya, tapi nggak mau diceraikan. Kenapa? Siapa yang mau diceraikan oleh Nabi? Saudah, istrinya udah nenek-nenek. Istri Nabi yang paling tua, udah sepuh banget tuh. Kan gimana kan ya, kalau udah sepuh, maksudnya mau memberikan hak, gimana? Nggak diberikan hak, kasihan kan gitu kan? Coba gimana coba, mau datang malam-malamnya ke Saudah udah sepuh sekali, gimana? Nggak dapat gitu. Akhirnya Nabi karena takut menyakiti perasaan Saudah, Nabi datang ke Saudah, ya Saudah, saya nggak bisa memberikan hak kamu. Karena, tapi nggak tahu bahasanya gimana, jelas nggak bisa memberikan hak karena udah tua sekali. Tapi saya juga nggak mau menzalimi kamu, gimana kalau kita cerai saja? Kata Saudah apa? Ya Rasulullah, tidak masalah, berikanlah jatah malam saya kepada Aisyah. Karena Aisyah itu yang paling Nabi bergairah mencintainya. Kan dulu pernah saya share, mencintai dengan gairah dan mencintai dengan ketakjuban. Berikan kepada Aisyah ya Rasulullah. Saya tetap jadi istrimu, jangan cerai, walaupun gak dikasih jatah malam, karena saya berharap menjadi istri Nabi ketika bangkit di hari kiamat. Statusnya sebagai istri Nabi, saking istimewanya. Makanya kata Julaibib, Rasulullah ini meminang putri bapak. Tapi untuk saya, ini baru, Julaibib. Mau nolak, ini pesan Rasul, mau diterima, ya gimana Julaibib? Akhirnya karena nggak tahu gimana cara nolak, dia datang ke belakang bilang, Julaibib sebentar ya, saya rembukin dulu dengan istri saya. Ke belakang, ngobrol sama istrinya. Ini gimana nih Julaibib mau lamar anak kita? Pakai bawa-bawa Rasul lagi. Susah kalau udah bawa Rasul. Kalau ini mah pakai bawa Ustadz kan, Ustadz yang lamar. Makanya kalau ada ini ke saya, nanti insya Allah diterima. Kalau langsung siapa loh? Kalau lewat Ustadz kan insya Allah pasti orangnya soleh karena Ustadz kenal. Karena Ustadznya juga masih nggak jelas, masih berusaha untuk soleh, belum soleh aman. Nah, akhirnya diskusi nih ramai di belakang, gimana cara nolaknya, gimana cara kita, atau ditunda aja atau gimana. Putrinya di kamar mendengar keributan di ruang ibu dengan ayahnya. Terus dia datang, putrinya, ayah ibu ada apa? Ini ada Julaibib, kamu kenal kan? Oh iya, pembantu Rasulullah, kenapa? Dia ingin melamar kamu karena ini perintah dari Rasulullah. Terus kata putrinya, ya kamu tahu kan Julaibib? Tahu. Ya, terus kenapa wahai ayah dan ibu? Kita lagi diskusi gimana caranya, apakah mau diterima atau gimana? Ma'adallah, kata putrinya. Coba, solehah sekali nih. Ma'adallah, apa arti ma'adallah? Astaghfirullahaladzim, berlindung kepada Allah. Wahai ayah, wahai ibu, bertaubatlah kepada Allah. Emang kenapa? Kenapa ayah dan ibu masih berdiskusi tentang perintah Allah dan Rasul? Bukankah ini perintah Rasul? Kenapa masih didiskusikan? Bukankah seorang mukmin kalau diperintahkan mengatakan sami'na wa ata'na? Julaibib, wahai anakku, walaupun Julaibib sami'na wa ata'na, akan saya serahkan diri saya untuk Julaibib karena taat kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Tapi bagaimana dengan nasib kalian nanti setelah nikah? Saya serahkan urusan hidup saya kepada Allah. Julaibib adalah pilihan Allah, pilihan Rasul, tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Allah dan Rasul. Akhirnya ayahnya datang ke depan, ya Julaibib, diterima. Wah, gak pernah kebayang kan ya? Wah, mimpi juga gak pernah. Dan ini bukan cewek Bandung loh ya, ini cewek Mekah. Tahu kan cewek Mekah? Cewek Mekah itu terkenal dengan matanya yang hurul ain, bidadari. Makanya Nabi ketika ada muhajirin pengen menikah dengan cewek Madinah,
Nabi menanya, kamu udah ngeliat calon jodoh, istri kamu? Kata sahabat, udah ya Rasulullah. Kenapa emang? Di dalam mata mereka ada sesuatu. Maksudnya orang Madinah itu agak sipit, mirip orang Asia. Sedangkan orang Mekah itu matanya besar. Dan orang Arab, simbol kecantikan yang mata besar. Dan tahu sendiri, Julaibib gak pernah ngebayangin akan dapat istri sesoleha ini. Udah soleha, cantik, pintar, anak orang kaya, pemuka kaum. Mana pernah kebayang? Lihat masjid. Berkah dari masjid, curhatlah kepada Allah di masjid, wahai para jomblo. Allah akan datangkan nikahnya. Dibuat undangan pernikahan, Julaibib bersanding dengan, cuma nggak disebut nama perempuan itu. Saya nggak bisa ngebayangin betapa berbunga-bunganya hati Julaibib, dan saya yakin sekali dengan husnuzon betapa juga berbunga-bunganya hati si perempuan, karena Allah dan Rasul sendiri terlibat untuk memilih jodoh bagi dia. Ini iman, ini hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah, Nabi nggak datang di hari pernikahan Julaibib. Ditanya-tanya setelah rame-rame acara pernikahan, Rasul kemana? Rasul kemana? Ternyata Rasulullah udah berangkat berjihad. Sehingga akhirnya Julaibib menangis, wahai istriku, ternyata Rasulullah sudah berangkat berjihad dan aku tertinggal. Siapkan perbekalan, siapkan kendaraan, saya pengen menyusul Rasulullah. Akhirnya istrinya mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan bekal. Didatangi Julaibib aja mau, apalagi Julaibib pergi. Ini mas saya ya. Itu bukan sahabat, itu mas saya. Ini saking solehanya, suaminya mau berjihad. Belum malam pertama. Kalau nanti ada kisah malam pertama belum sempat junub, belum sempat mandi janabah. Kalau ini belum malam pertama. Kalau kita mungkin banyak alasan. Ke masjid dulu. Udah hari ini kita nggak ke masjid ya. Kita di rumah aja kan gitu ya. Ini jihad, bukan ke masjid. Jihad lebih dahsyat dari masjid. Lebih susah daripada ke masjid. Dia tinggalkan istrinya yang cantik, yang soleha, yang luar biasa ini demi menyusul Rasulullah SAW. Ini orang yang kayak gini nih, Allah SWT akan berikan yang menakjubkan di luar nalar manusia. Jadilah Julaibib. Di tahun 2015 Allah akan berikan perempuan seperti itu yang adanya di tahun 2015. Disiapkan kendaraan bekalnya. Julaibib berangkat menyusul Rasulullah. Di sana Rasulullah bertanya, kok ada yang kurang ya, gitu ya. Kayak misalnya kita kan ada teman yang bagi kita tuh dekat banget, walaupun yang lain juga kita mencintainya, tapi kan ada yang memang kadang-kadang dekat sendiri gitu, nge-feel gitu ya, ngeklik. Pas dia nggak ada, rasanya kayak ada yang kurang kan gitu ya. Rasulullah di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain, tapi merasa kok ada yang kurang, siapa ya? Ternyata Julaibib. Pas Julaibib datang ikut jihad, ternyata Julaibib waktu itu dengan takdir Allah syahid, tidak kembali lagi. Benarlah kata Rasul, istri Julaibib di dunia dan di akhirat. Dan istrinya tidak nikah lagi. Dia menunggu Julaibib nanti di akhirat. Seperti kata Habibie, gimana? Kutunggu engkau di akhirat. Gitu kan? Perasaan gitu ya kurang lebih ya. Ainun kan, ini soal dari Ainun, kutunggu engkau di akhirat. Jadi itu baru namanya endless love. Cinta yang abadi. Tidak terhenti oleh ajal. Kalau ada orang yang bilang sehidup semati, maksudnya yang satu hidup, yang satu mati. Kalau ini benar-benar bukan sehidup semati, sehidup, semati. Jadi endless love, dan itu tidak akan muncul endless love kalau bukan karena hidayah Allah SWT. Dan di mana tempatnya? Di masjid. Makanya ada contoh Julaibib, ada contoh Pak Bambang Pranggono dan yang lain-lainnya. Termasuk saya, jodoh saya di masjid, Masjidil Haram. Saya menikahnya di dalam Masjidil Haram. Kenapa? Karena saya berharap dapat keharaman, kemuliaan dari Allah SWT dari pernikahan itu, sehingga Allah berikan keturunan-keturunan yang mulia. Nah, ini masjid semuanya. 2. Kayaknya nih harus dibuat jilid 2-nya nih, masih panjang soalnya. Yang ketiga, kenapa asik ke masjid itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keluarga yang sakinah itu kalau kita yang rajin ke masjid. Kalau tadi buat jomblo, sekarang bagian sudah berkeluarga. Mau sakinah, mawaddah warahmah, maka ke masjid lah. Ada masalah apa-apa di rumah tangga, ke masjid. Ini amalannya Rasul, amalannya Ali bin Abi Thalib. Ali kalau lagi ada masalah dengan Fatimah, maka dia tidur di masjid. Jadi kalau melihat saya lagi tidur di masjid, itu berarti saya lagi itikaf. Ali itu kalau lagi ada masalah dengan Fatimah tidur di masjid, dan tidur di masjidnya tidurnya di tanah, nggak tidur di karpet atau di tikar, kan ada tikar cuma digulung ya, tidurnya di tanah. Sehingga kalau Ali udah bangun dari tidur, kepalanya
penuh dengan tanah dan debu. Dan jangan bilang tanah itu kotor. Kotor versi kita dengan kotor versi Vicky itu beda. Kita mah ada tanah, oh sholat pakai celana yang udah kotor. Cat dianggap kotor, cat itu nggak kotor, dia suci. Tanah itu bahkan alat bersuci nggak kotor. Yang kotor itu najis. Bukan najis. Nah, najis itu baru kotor. Kalau kita nggak ngeliat najis, cuma karena warna coklatnya tanah atau debu atau lumpur, itu tidak kotor. Kayak kita kemarin ke Ciwidey, itu kan berlumpur-lumpur. Pakai aja untuk sholat nggak masalah, nggak usah pakai sarung yang baru lagi. Udah aja itu suci. Kecuali kita ngeliat emang ada kotoran hewan atau apapun. Makanya Ali tidur di tanah di dalam masjid. Pas bangun, kepalanya penuh dengan tanah. Sehingga Nabi tahu, oh ini lagi ada masalah sama anak saya nih. Sehingga Ali dipanggil oleh Rasulullah Abu Turab, bapak tanah. Salah satu julukan Ali, bapak tanah. Kenapa? Kalau dia udah punya masalah dengan Fatimah, dia tidur di masjid, di atas tanah, dan kepalanya penuh dengan debu dan tanah. Dia nggak mau rame-rame dengan Fatimah. Kalau Fatimah lagi ngambek, udahlah ditinggalin dulu sementara. Bukan tinggal pergi kemana gitu, enggak. Tinggal ke Bali, jangan. Tinggalnya ke masjid. Tinggal kemana? Pak, lagi kemana nih? Singapura, Bang. Ayo Singapura, orang lagi marah dia ke Singapura. Enggak, ke masjid. Insya Allah istrinya, Pak, lagi mana? Di masjid, mah, itikaf. Masya Allah, Papa, gitu ya. Nyusul ke masjid. Itikaf bareng di masjid. Artinya kalau ada masalah suami istri ke masjid. Ali kayak gitu, Rasulullah juga kayak gitu. Dan Allah akan menolong urusan rumah tangga kita kalau kita ke masjid. Dan saya sudah membuktikan, nggak ada kan rumah tangga yang nggak ada pernah ributnya, pasti ada lah. Sesoleh apapun, bahkan Rasulullah dengan Aisyah pun, atau Rasulullah dengan istri yang lain, padahal dua solehnya luar biasa, tetap aja ada keributan. Bahkan ada perceraian di dalam cerita kisah keluarga Rasul 2 kali. Saudah sama Hafsah. Hafsah pernah diceraikan Rasul, turun Jibril. Ya Rasulullah, rujuklah Hafsah, dia itu istrimu di dunia dan di akhirat. Sehingga Rasulullah merujuk kembali Hafsah. Bisa aja itu terjadi, dan ini bukan berarti berarti udah melenceng dari syariat. Makanya memang itu sesuatu yang makruh, tetapi kadang mewarnai kehidupan orang-orang soleh. Rasulullah punya masalah dengan istri-istrinya. Istrinya suka cemburuan kan. Istri Nabi ini punya 2 geng kan ya. Ada geng muda, ada geng tua. Dan itu bukan kata saya, kata para ulama hadis. Geng muda itu Aisyah, Hafsah, terus Sofia, Maria. Geng tua Saudah, Ummu Salamah. Ini 2 geng. Nah, yang geng muda ini sering ribut di antara mereka sendiri. Ntar datang lagi geng tua ngedamai, udah Neng, nggak usah ribut-ribut, udah biarin aja, gitu-gitu kan. Orang namanya orang tua kan. Kadang-kadang ribut dengan geng tua. Datang makanannya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini by the way adalah istri Nabi yang masakannya tuh paling enak. Makanya kalau bahas sirah itu jangan resmi-resmi amat. Hal-hal yang sepele juga gosip seputar sirah harus dibahas. Gosip tentang keluarga Rasul. Siapa istri Nabi yang masakannya paling enak? Nanti jadi kuis tuh. Ummu Salamah. Yang membuat Aisyah cemburu abis gara-gara ketika Aisyah lagi buat acara jamuan makan malam, datang nih hidangan dari Ummu Salamah. Pasti kalah telur. Saya capek-capek masak seharian, Ummu Salamah datang, ibaratnya makanan kita berlawan dengan warung Padang, misalnya kan kalah telur kan. Atau bawa mie buatan kita, terus dibawanya ke ayah Doni. Kan kalah telur makan baksonya ayah Doni. Pas sampai di sana nggak laku baksonya kita, gara-gara nggak level. Jadi datang makanan Ummu Salamah. Aisyah marah-marah. Atau datang Saudah ke rumah Rasulullah. Aisyah lagi manja sama Rasulullah. Kalau dalam bahasa Aisyah mungkin merasa terganggu, diganggu sama Saudah. Aisyah lagi manja sama Rasulullah, duduk kan. Aisyah suka manja-manja kan ya. Manja itu ngomong-ngomong sunnah Nabi. Tapi bagi yang belum menikah nggak tahu rasanya. Manja itu sunnah Nabi. Bermanja-manja itu berpahala. Kalau sudah nikah itu luar biasa. Manja, duduk, nempel-nempel, terus jalan pegangan tangan, pacaran setelah nikah kan luar biasa ya. Saya kadang-kadang malam minggu itu pacaran sama istri saya di Braga, jalan di jalan Braga, pegangan tangan. Ustaz mesra-mesraan di jalan boleh. Rasulullah pernah mesra-mesraan di jalan. Kapan? Ketika hari Lebaran, Rasulullah duduk, Aisyah duduk di sebelahnya, terus taruh dagunya di pundak Rasulullah gini. Bayangin, Aisyah, istri yang paling cantik, yang wajahnya kemerah-merahan, taruh dagunya di pundak Rasulullah duduk gini, nonton acara kayak ada acara ada performan lah dari orang Habasyah, nonton gitu. Sebagian ulama malah menyebut itu aja semacam lagu, cuma kayak konser tapi nggak terlalu berlebihan. Nonton, terus udah agak lama Nabi bilang, Aisyah udah, gitu. Wah ini luar biasa ya. Cuma kalau saya nyontohin memang nggak bagus sih wajah saya.
Tunggu aja nanti dicontohin sama istri masing-masing ya. Ibu, kayak gitu ya Bu ya, gini Bu ya. Nah, terus belum gitu. Oh ya udah nonton lagi. Aisyah, makanya nonton itu sunnah Nabi, tapi nontonnya yang benar ya. Kadang-kadang saya ngajak istri saya nonton misalnya kayak Laskar Pelangi, nonton dengan istri di ruang nonton itu mesra-mesra dikit nggak masalah. Orang pacaran aja mesra-mesra gitu udah halal nggak mesra? Bersaing kan ya, tapi jangan berlebihan nanti kasihan yang belum menikah. Sudah lama nanti nanya lagi Aisyah udah belum sampai 3 kali udah ya Aisyah udah ya kita masuk ya udah masuk. Apa komentar Aisyah dengan hadis itu? Ini yang harus dibaca komentar Aisyah. Apa kata Aisyah? Sebetulnya waktu itu aku lagi nggak nonton apa-apa. Walaupun ada banyak performan, aku nggak nonton sebetulnya. Aku cuma pengen nunjukin ke orang betapa dekatnya hubungan aku dengan Rasulullah. Lagi pamer gitu. Bukan pengen nonton sebetulnya. Jadi kalau kita nonton itu bukan filmnya yang paling inti, tapi kita pengen bareng gitu. Bukan nonton misalnya Maher Zain, bukan Maher Zainnya, tapi jangan ke Maher Zain bareng kan. Kalau saya kan, Maher Zain, ini bapak. Jangan ke Maher Zain lah, yang biasa-biasa aja. Cari artis yang kira-kira saya agak-agak akhirnya di situ kita dapat jadi kesini ya. Oke, masalah keluarga itu terjadi. Istri-istri Nabi ini saling cemburu, rame di antara mereka saling kadang-kadang sampai menggibah. Aisyah pernah menggibah Sofia karena dianggap Sofia itu pendek. Aisyah ini walaupun yang paling muda tapi dia nggak pendek, dia orangnya ideal. Sedangkan Sofia agak kecil, orangnya imut-imut. Makanya kata Aisyah, ngapain sih seneng banget ke rumah Sofia kan dia tuh gitu, pakai istilah gitu, pakai isyarat. Kan dia itu gini, ya Aisyah, udah sering kayak gini-gini nih, dinasihatin sama Nabi. Akhirnya Nabi kan capek juga ya, karena pada cemburu terus, kayak gini salah, kayak gitu salah. Datang ke rumah Maria minum madu, pulang, ngapain di sana? Minum madu, kata Rasulullah. Wah udah nggak usah minum madu lagi di sana, bau mulutnya. Kalau kata orang mah, terus saya apaan atuh kan gitu. Gimana sih gitu lah. Udah minum ya udah kalau gitu saya nggak akan pernah minum madu lagi, nggak akan pernah minum madu lagi. Turun ayat, wahai Nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Oh gitu ya Allah, ya udah deh minum madu lagi, kata Rasul ke Hafsah. Hafsah kasih tahu ke Aisyah, oh enggak Aisyah, tahu nggak Rasulullah tuh katanya nggak mau minum lagi, ternyata dia minum madu lagi. Oh gitu. Ramenya luar biasa. Biasalah rumah tangga yang udah beda ya kalau masih monogami dengan poligami. Kalau soal itu tanya saya lah. Luar biasa. Sesoal apapun tetap aja. Jadi makanya akhir-akhir ini saya rajin ke masjid. Jadi curhat. Artinya itu terjadi. Akhirnya Nabi ke masjid. Nggak mau lagi datang ke rumah istri-istrinya. Di mihrab aja. Berapa hari? 29 hari. Nggak mau datang kepada istrinya. Sehingga istrinya mulai saling khawatir nih gimana, jangan-jangan kita diceraikan sama Nabi. Mulai akur, gara-gara gitu jadi akur tuh. Datanglah ke rumah Aisyah pada ngumpul. Kenapa? Karena rumah Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Cuma nggak ada yang berani nanya ke Rasulullah, nggak enak, takut gitu. Rasulullah dia menjadi masjid. Astagfirullah. Istri-istrinya pada ngumpul di rumah Aisyah, akhirnya manggil orang tua masing-masing. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar dan Umar? Aisyah manggil Abu Bakar, ya, ini gimana nih nasib kami nih, Rasulullah nggak mau datang, udah berminggu-minggu nggak datang, tolong tanya ke Rasulullah udah diceraikan atau gimana. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Kata Rasulullah diam aja. Rasulullah lagi sedih gitu, lagi nggak nyaman dengan istrinya. Abu Bakar nggak enak juga, nggak dijawab. Biasanya Rasulullah kalau Abu Bakar datang itu dari jauh udah senang, tapi ini nggak jawab. Saking Rasulullah lagi nggak nyaman. Akhirnya Abu Bakar masuk ke rumah istri Nabi, ke Aisyah, dan menasihati Aisyah, kamu ya, jangan menyakiti perasaan suamimu. Dimarah-marahin sama Abu Bakar. Ya ayah, tapi kan udah terlanjur, gimana dong gitu. Ya udah minta Umar mungkin bisa membujuk Rasulullah. Datang Hafsah, ya ayah, apa? Wahai Hafsah, celaka kamu ingin supaya Allah menceraikan kamu? Allah kan tegas gitu ya. Ya ayah kasih tahu ke Rasulullah dia udah menceraikan atau gimana, minta maaf gitu. Akhirnya Umar tanya, ya Rasulullah, istri-istrimu semuanya pada khawatir, apakah engkau telah menceraikan mereka atau ini hanya tahjir, dipindahkan tempat tidur? Setelah dia astagfirullah, nggak mau menjawab Umar. Aduh, gimana? Balik lagi, marah-marahin lagi Hafsah, balik lagi, ya Rasulullah tolong jawab. Baru Rasulullah katakan, tidak wahai Umar, dengan wajah sedih, tidak wahai Umar. Allah Akbar, langsung Umarnya.
Karena dia senang ternyata anaknya belum diceraikan. Allahu Akbar. Istri Nabi pas mendengar suara takbirnya Umar, berarti pertanda baik, alhamdulillah nggak diceraikan. Baru akhirnya Umar mengatakan, wahai istri-istri Nabi, diceramahin sama Umar. Kalau kalian masih suka menyakiti perasaan Nabi, Allah akan menggantikan untuknya istri yang lebih solehah dari kalian, lebih cantik, lebih perawan, lebih taat, lebih berbakti kepada Nabi ketimbang kalian. Turunlah ayat di surat At-Tahrim, persis seperti kata Umar. Wahai istri Nabi, Allah akan menggantikan untuknya istri yang lebih baik dari kalian, lebih cantik, perawan, lebih taat daripada kalian kalau kalian masih kayak gini. Semuanya minta maaf ke Nabi, masuk masjid, cium tangan, selesai, akhirnya damai lagi. Jadi kalau mau dapat sakinah, mau ada warahmah ke masjid. Saya pengalaman kayak gitu, kalau lagi ada masalah dengan pasangan, terserah siapapun yang salah. Anggaplah kita yang salah, karena kita tetap kepala keluarga, walaupun kadang-kadang mungkin istri kita yang salah. Kalau ada masalah dengan pasangan, saya buru-buru untuk datang ke masjid. Salat 2 rakaat, salat taubah kah, atau salat istighfar, atau salat, jangan istighfar dulu, taubat aja dulu. Taubat, minta kepada Allah, istighfar kan bahaya. Ya Allah, saya istighfar deh. Itu kalau udah berat banget baru istighfar. Ini mah taubat aja dulu. Taubat, terus minta kepada Allah. Pulang dari masjid itu beres selesai, cepet tuh. Yakin aja. Ada masalah datang ke masjid. Ya, yang udah nikah-nikah nih, para suami, hidup para suami gitu ya. Jadi, kalau ada masalah, sakinah warahmah itu ada di masjid. Insya Allah, masjid itu adalah, semua kebaikan itu ada di masjid. Makanya kalau ditanya, apa asiknya ke masjid? Itu baru 3 ya. Saya punya sekitar 7, insya Allah ada jilid keduanya. Kita akan bahas lagi sesuatu yang menakjubkan tentang masjid, rumah Allah ini, sehingga kenapa kita harus rajin ke masjid, merasa nyaman berada di masjid. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita orang yang karena rajin di masjid Allah di muka bumi, nanti digolongkan orang yang masuk dalam surga Allah SWT. Saya mohon maaf kalau ada sikap-sikap yang berlebihan. Niatnya hanya ingin supaya kita santai dan bisa menyerap materi ini dengan baik. Intinya adalah nasihat tadi harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan hanya menjadi wawasan dalam benak kita. Dan ajak lebih banyak lagi saudara-saudara kita bergabung di Masjid Al-Latif. Sekarang Masjid Gaul udah pindah dari yang di situ tuh. Sekarang Masjid Gaul itu Al-Latif. Jadi kalau mau bilang di mana kita ngumpulnya di Masjid Gaul, sekarang di sini ya. Masjid Gaul itu adalah Al-Latif, dan mudah-mudahan menjadi tempat nongkrongnya anak-anak muda. Setelah ini silahkan nanti amal sendiri-sendiri. Ada yang mau makan, ada yang mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau tetap ngumpul di sini silaturahim, silakan. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.